Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PPT yang bertema membentuk warga sakinah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alif Lukman Hakim atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait keluarga sakinah. Kami juga akan membahas tentang tata cara pernikahan Islam, tugas saya ibu anak dalam keluarga, dan cara membangun keluarga yang tangguh. Sebelum membacakan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Gilman dari Teknik Mesin, yang kedua Muhammad Saputra dari Teknik Mesin, yang ketiga Alif Dalmaradi Prakosa dari Teknik Mesin, dan keempat Muhammad Adi dari Teknik Mesin, dan kelima Heru Pramono. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Saputra. Pembahasan makna keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sakinah mawaddah warohmah dalam Islam adalah bagian dari doa mulia untuk pasangan suami istri yang baru memulai bahtera rumah tangga. Arti sakinah pertama, memahami sakinah. Dari arti sakinah mawaddah warohmah, kata sakinah adalah serapan dari bahasa Arab sakinah, yang artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Sakinah dari arti sakinah mawaddah warahmah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga yang dibarengi dengan cahaya dalam hati yang menenangkan. Arti mawadah kedua, memahami mawadah dari arti sakinah mawadah warahmah. Kata mawadah adalah serapan dari bahasa Arab mawadah yang artinya kasih sayang. Mawadah dari arti sakinah mawadah warohmah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Arti warohmah ketiga, memahami rahmah dari arti sakinah mawadah warohmah. Kata warohmah adalah serapan dari bahasa Arab. Wa artinya dan, serta rahmat yang artinya kelembutan hati dan empati. Warohmah dari arti sakinah mawadah warohmah adalah karunia atau anugerah. Dalam buku berjudul Syariat Menuju Surga oleh Abu Muhammad Raffi Haryanto, warohmah dari arti sakinah mawadah warohmah adalah diwujudkan dengan saling melindungi dan memahami. Materi selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Heru Pramono. Arti sakinah mawaddah dan warohmah diungkap Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Materi yang selanjutnya, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Muhammad Gilman. Tata cara pernikahan secara Islam. Pertama, khitbah atau peminangan. Seorang laki-laki muslim yang hendak menikahkan perempuan muslim diisyaratkan untuk khitbah atau meminangnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Islam juga melarang seorang muslim untuk meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Akad nikah menurut sunnah. Sebelum akad nikah perlu diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat.
beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad, yakni keberadaan kedua calon mempelai, ijab kabul, mahar, wali, dan para saksi. Ketiga, walimah walimatul usi. Hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik mengundang orang-orang yang membutuhkan dibandingkan orang-orang mampu dalam walimah kursi. Materi keempat akan disampaikan oleh Gadi Prawara. Di sini saya akan membacakan tugas ayah, ibu, dan anak dalam keluarga. Di sini ada tugas ayah. Tugas ayah yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Tugas ayah menjadi pemimpin dalam keluarga itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, dan Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yang kedua, ada tugas ayah sebagai pencari nafkah. Tugas ayah sebagai pencari nafkah adalah peran ayah selain sebagai pemimpin adalah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Yang ketiga itu peran ayah sebagai pendidik. Peran ayah sebagai pendidik adalah peran ayah dalam keluarga selain menjadi pemimpin dan pencari nafkah, peran ayah juga sebagai pendidik dalam keluarga. Itu ada dalam surat Luqman ayat 13-19. Yang kedua ada tugas ibu. Tugas ibu ada dua. Yang pertama itu sebagai dorongan yang bertanggung jawab. Tugas ibu sebagai yang bertanggung jawab itu, dorongan ibu yang bertanggung jawab ada di hadis riwayat Bazar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang ibu sudah menjalankan sholat 5 kali, puasa bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Yang kedua itu ada mendidik anaknya mulai ketika masih dalam kandungan. Menurut Islam, hakikat hayat sebenarnya sejak usia 120 hari dalam kandungan. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan, yaitu dengan perilaku yang utama kepada Allah, ikhlas, dan membacakan ayat Al-Quran. Yang ketiga itu tugas anak. Tugas anak ada dua, sebagai hiasan hidup dan sebagai cobaan hidup. Tugas anak sebagai hiasan hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak, harta banyak dari jenis emas, perak, dan kuda pilihan. Yang kedua, sebagai cobaan hidup. Anak sebagai cobaan hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Saya juga ingin membacakan bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Membangun pilar-pilar keluarga tangguh ada dua pilar keluarga sakinah dalam Islam, yaitu tarbiyatul aulad atau pendidik anak. Yang kedua rokbatul bait atau rumah tanggaan. Kedua pilar ini menopang secara bersama-sama. Keluarga tangguh adalah keluarga yang mampu meniti karir atau dapat menghantarkan anggotanya ke dalam pintu surga. Kesimpulan, setiap anggota keluarga punya tugas dan peranan masing-masing yang membuat keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.